Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi telah mengeluarkan kebijakan lewat Surat Edaran C. soal pembayaran pajak kendaraan. Lewat C bernomor 47/0302 Bapenda itu kini persyaratan bayar pajak kendaraan bermotor, PKB, tahunan cukup membawa STNK tanpa KTP pemilik pertama. Dari seluruh Indonesia, Jabarlah satu-satunya yang baru bisa menerapkan kebijakan tersebut. Deddy membaca peluang pendapatan pajak dari rendahnya orang membayar pajak kendaraan karena kerap terkendala KTP pemilik kendaraan tangan pertama. Hal itu karena kebiasaan warga Indonesia, setelah memberi kendaraan bekas, jarang yang seketika melakukan balik nama identitas kendaraan. Akhirnya, karena hal tersebut, setiap tahun, pemilik kendaraan tangan kedua kerap kesulitan untuk membayar pajak tahunan. Solusi yang diambil pada umumnya, menggunakan biro jasa untuk pajak tahunan dengan biaya mahal. Atau, datang ke Samsat kemudian menggunakan calo untuk nembak KTP pemilik lama alias pungli dengan biaya cukup besar. Alasan kenapa Jabarlah satu-satunya yang berani memberlakukan kebijakan pajak tahunan tanpa KTP pemilik kendaraan tangan pertama adalah adanya aturan Polri, yakni Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan. Aturan tersebut mewajibkan setiap perpanjangan tahunan melampirkan KTP asli pemilik kendaraan tangan pertama. Jika tidak ada, bisa menggunakan surat kuasa. Pembayaran pajak sendiri dilakukan di Samsat setiap kota kabupaten. Sedangkan Samsat, menurut Perpol 7 tahun 2021 tersebut, terdiri dari pemerintah daerah, Polri dan Jasara Harja. Kebijakan Deddy tersebut langsung seketika meningkatkan pendapatan pajak daerah Jabar karena orang berbondong-bondong memperpanjang pajak tahunan tanpa KTP, khusus bagi mereka yang memiliki kendaraan tangan kedua. Kebijakan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi yang mempermudah perpanjangan pajak STNK tahunan untuk kendaraan tangan kedua hanya dengan STNK tanpa KTP pemilik pertama menuai sorotan. Pakar transportasi dari ITB, Sony Sulaksono, khawatir langkah ini justru membuka pintu lebar bagi pelaku kejahatan mulai dari pencucian uang hingga pencurian. Surat edaran Gubernur Jabar nomor tersebut diterbitkan pada 6 April 2026, mengubah aturan perpanjangan STNK tahunan di Samsat. Wajib pajak cukup bawa STNK untuk bayar pajak tahunan, tanpa wajib sertakan KTP pemilik lama. Sony Sulaksono menegaskan, KTP pemilik pertama krusial untuk cross-check asal-usul kendaraan bermasalah. Kewajiban KTP pemilik lama pada proses balik nama adalah semata-mata untuk cross-check. Khususnya kendaraan yang dicurigai hasil kejahatan, seperti pencurian, money laundry, penyitaan sepihak, kasus utang piutang, misal, dan sebagainya, ujar Sony saat dihubungi Tribun Jabar, Rabu, 8 April 2026. Menurutnya, hilangkan verifikasi KTP pemilik kendaraan pertama berpotensi memperlancar money laundering melalui kendaraan curian atau sitaan. KTP pemilik lama dapat saja tidak disertakan asalkan pada proses balik nama, pemilik yang baru dapat membuktikan bahwa kendaraan yang dibalik namakan didapat secara legal. Tambahnya, Sony juga soroti urgensi balik nama kendaraan bekas, yang wajib dilakukan saat jual beli untuk cegah penyalahgunaan. Balik nama kendaraan bermotor itu harusnya kewajiban yang harus dipenuhi saat transaksi jual beli kendaraan bekas. Proses balik nama ini sudah didorong lama, bahkan sebelum era gubernur yang sekarang. Bahkan agar masyarakat mau melakukan balik nama, pemerintah Jawa Barat menggratiskan biaya balik nama tersebut. Jelasnya, balik nama, tegas Sony, jadi kunci data akurat untuk hitung pajak, deteksi kendaraan hasil kejahatan, hingga tilang etle. Balik nama ini penting sebagai basis data kendaraan, perhitungan pajak, dan salah satu yang penting adalah penerapan tilang elektronik, etle. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.